Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farinda Lianisha, SK519013, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Farmasi semester 4. Saya akan memaparkan reformulasi suspensi doksisiklin, mata kuliah Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Padat. Sebelum saya membahas mengenai reformulasi suspensi doksisiklin, saya akan membahas tentang pengertian suspensi. Menurut Departemen Kesehatan tahun 1995, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap dengan cepat. Jika dikocok perlahan-lahan, deposito harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin suspen. Kekentalan suspen tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Syarat-syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 32. Yang pertama, suspensi terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang kedua, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin. Yang keempat, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok dan dituang. Dan syarat-syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 18. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang keempat, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Berikut data formulasi baku dari jurnal yang berjudul Formulasi Suspensi Doksisiklin menggunakan Suspending Agent Pulvis Gummi Arabici, uji stabilitas fisik dan daya antibakteri. Pada formulasi baku ini, doksisiklin sebagai zat aktif, asam sitrat sebagai acidifier, PGA sebagai suspending agent, sodium benzoat sebagai pengawet, NaOH sebagai pembasa, sirup simplex sebagai korigen, dan aquada sebagai pelarut. Mengapa dilakukan reformulasi? Ada 3 faktor dilakukannya reformulasi. Alasan yang pertama, data grafik. Pada pengujian viskositas terdapat data grafik yang rendah. Hal itu karena pemakaian suspending agent pada formula ini rendah daripada formulasi-formulasi yang lain. Alasan yang kedua, pengujian ukuran partikel. Pada formula 1 terdapat ukuran partikel yang besar. Hal ini karena penggunaan suspending agent tersebut. Alasan yang ketiga, pengujian antimikroba. Formula 1 mempunyai diameter yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya penghambatan bakteri, sehingga dilakukan reformulasi dengan penambahan atau melakukan kombinasi suspending agent dengan melakukan reformulasi pengembangan. Literatur reformulasi yang pertama yaitu dari jurnal yang berjudul Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri Suspensi Erythromycin dengan Suspending Agent Pulvis Gummi Arabici. Terdapat formula erythromycin sebagai zat aktif, asam sitrat sebagai acidifier, PGA sebagai suspending agent, sodium benzoat sebagai pengawet, NaOH sebagai pembasa, sirup simplex sebagai korigen, dan aquada sebagai pelarut. Pada formula literatur reformulasi yang pertama ini, bahan yang diganti yaitu zat aktifnya. Dari doksisiklin diganti menjadi erythromycin. Pergantian doksisiklin dengan erythromycin dilakukan karena beberapa faktor antara lain doksisiklin dan erythromycin sama-sama tidak larut air namun terdispersi pada zat cair, sama-sama antibiotik dan memiliki spektrum yang luas. Daya serap atau daya hambat pada antibakterinya itu stabil dan baik. Erythromycin digunakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas atau stabilitas penggunaan bahan tersebut. Pada sediaan suspensi diperlukan perhitungan dosis yang mengetahui banyaknya zat erythromycin yang akan digunakan. Suspensi yang akan digunakan dibuat sebanyak 60 ml. Maka dari literatur dapat diketahui tiap 5 ml suspensi erythromycin mengandung etil suksilat yang setara dengan erythromycina 200 mg.
Sehingga bila dibuat 60 ml, suspensi eritromisin yaitu 60 dibagi 5 dikali 200 mg sama dengan 2400 mg. Maka penggunaan zat aktif eritromisin yaitu 2400 mg. Literatur reformulasi yang kedua yaitu dari skripsi yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan kombinasi suspending agent PGA, pulvis gumi arabici, dan NaCMC, natrium karboksil metil selulosum. Pada tabel formula terdapat 4 formulasi. Dari tiap formulasi ini didapat formulasi yang paling stabil, yaitu pada formulasi ketiga. Formulasi ketiga ini memiliki kombinasi dari PGA dan CMCNA 8,5% dan 0,75%. Digunakannya formulasi ketiga ini karena didapat stabilitas fisik yang baik, seperti uji organoleptis, uji pH, di mana didapat nilai pH yaitu 6, yang mendapati pH netral, dan juga uji homogenitas, kemudian uji viskositas yang sesuai literatur, kemudian uji sedimentasi juga stabil pada minggu pertama sampai minggu keempat. Dari beberapa literatur formulasi didapat hasil reformulasi yaitu eritromisin 2400 mg sebagai zat aktif, PGA 8,5% sebagai suspending agent, NaCMC 0,75% sebagai suspending agent, asam sitrat 1000 mg sebagai acidifier, natrium benzoat 100 mg awet, natrium hidroksida 1400 mg sebagai pembasa, strawberry flavor secukupnya sebagai perasa, sirup simplex 1300 mg sebagai korigen, dan aquada sebagai pelarut. Selanjutnya, saya akan membahas bahan yang pertama, yaitu eritromisin sebagai zat aktif. Eritromisin digunakan sebagai zat aktif karena eritromisin dan doksisiklin merupakan bahan sediaan yang sama-sama tidak larut air, sama-sama sediaan antibiotik, dan spektrumnya luas, sehingga daya hambat bakterinya baik dan stabil. Yang kedua, suspending agent. Digunakan kombinasi PGA dengan NaCMC karena akan menghasilkan sediaan suspensi yang lebih stabil. Kombinasi suspending agent ini merupakan bahan pensuspensibilitas yang sangat baik dan tidak toksik, mudah ditemukan dan murah. Kombinasi suspending agent ini memiliki nilai kelarutan dalam air yang sangat tinggi. Range pada PGA sebesar 5-10% dan yang dipakai adalah konsentrasi 8,5%. Diketahui bahwa penggunaan PGA di bawah 10% dapat menghasilkan nilai viskositas yang rendah, sehingga dapat mempercepat sedimentasi yang menyebabkan sediaan tidak stabil. Oleh sebab itu, mengapa dikombinasi dengan CMCNA yang merupakan bahan pensuspensi turunan dari selulosa yang dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan kestabilan dan suspensi yang dihasilkan. Range pada CMCNA adalah 0,5-1% dan yang digunakan adalah konsentrasi 0,75%. Yang ketiga, natrium benzoat sebagai pengawet. Natrium benzoat digunakan sebagai pengawet atau antimikotik agent untuk menghambat pertumbuhan kapang dan kamir. Kelebihan natrium benzoat yaitu mudah digunakan atau mudah diaplikasikan ke produk, harganya yang murah, dan bahan tidak berwarna. Natrium benzoat memiliki sifat toksisitas yang rendah sehingga banyak digunakan secara luas baik di makanan maupun di industri farmasi dan industri lainnya. Range natrium benzoat pada industri farmasi yaitu antara 0,05 sampai 0,1%. Yang keempat, asam sitrat sebagai acidifier. Acidifier berfungsi sebagai pengatur pH, meningkatkan kestabilan dari suspensi, memperbesar potensi pengawet, dan dapat meningkatkan kelarutan. Asam sitrat sangat mudah larut dalam air, rasanya asam, dan juga tidak berbau serta tidak berwarna.
Asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari setara dengan 101 derajat Celcius dari C6H8O7, yaitu dengan mengacu kepada substansi anhidratnya. Yang kelima, natrium hidroksida sebagai pembasa. Natrium hidroksida digunakan untuk membasa sediaan suspensi agar menjadi basa dan sesuai dengan syarat uji pH suspensi, yaitu antara 5-7. Yang keenam, strawberry flavor sebagai perasa. Untuk memperbaiki rasa dari sediaan yang dihasilkan, ambil secukupnya saja. Yang ketujuh, sirup simplex sebagai korigen untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari sediaan suspensi. Sekian pemaparan video dari saya tentang reformulasi suspensi doxycycline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.